Sahabat Tuhan, kembali lagi kesaksian yang begitu luar biasa dari seorang gadis yang berusia 17 tahun di kota New York, terbaring sekarat oleh penyakit TBC. Separuh paru-parunya sudah rusak, separuh yang lain telah diangkat, dan ia sangat membutuhkan bantuan tabung oksigen. Yang menghadiri sebuah gereja denominasi tertentu, jemaat di gereja itu mengasihi Tuhan dan telah diselamatkan. Walau demikian, mereka tidak percaya akan terjadinya kesembuhan ilahi. Tentu saja kesembuhan ilahi tidak menjadikan kita orang-orang Kristen. Darah Yesuslah yang menjadikan kita kudus dan berkenan di hadapan Allah karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Gadis muda ini sekarat dan dokternya yang adalah orang Kristen berkata, "Anda akan mati dan kami tidak bisa berbuat apa-apa." Tuberkulosis telah merayap masuk, satu paru-parunya telah diangkat dan separuh lainnya juga telah diangkat. Ia akan mengirim gadis tersebut pulang supaya ia bisa memanfaatkan waktu yang tersisa bersama keluarga. Namun sahabat Tuhan, apa yang terjadi? Gadis itu menghirup oksigen murni. Ia terbaring di tenda khusus oksigen, menantikan akan maut. Usianya pada 17 tahun dan berat badannya telah turun hingga hampir separuhnya. Ia seorang gadis muda yang menyenangkan. Tetapi katakan kepadanya bahwa Tuhan melakukan hal demikian kepada umatnya, dan saya tidak akan melayani Tuhan yang melakukan hal seperti itu. Tuhan adalah tetap Tuhan yang baik. Rancangannya bukanlah sakit penyakit. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Sahabat Tuhan, dokter mengirim gadis itu pulang untuk menantikan ajalnya. Ia terbaring dengan posisi kepala menengadah supaya ia dapat membaca Alkitab. Gadis itu menyerah pada kenyataannya bahwa ia akan mati. Itulah ajaran yang diterimanya, logika terkadang lebih nyata daripada yang tidak terlihat. Sahabat Tuhan, gadis itu terbaring dengan posisi demikian dan membaca surat Petrus 1, Petrus 2 ayat 24. Ketika ia membacanya, ia meletakkan tangannya dan meletakkan Alkitabnya dan mulai memuji akan Tuhan. Dengan menangis ia berkata, "Tuhan, aku senang sekali akan berjumpa denganmu. Aku tahu bahwa aku akan mati. Para dokter tidak bisa membuat apa-apa lagi, tetapi aku bersyukur karena Engkau telah menyelamatkanku. Terima kasih karena Engkau telah membasuh dosa-dosaku dengan darah-Mu." Dan ia menyembah, lalu gadis itu pun bersyukur pada Tuhan atas keselamatan darinya dan kembali membaca ayat yang sama yang baru dibacakan dari Alkitab. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Tetapi kali ini ia tidak berhenti sampai di sana. Ia melanjutkan membaca di ayat yang sama, "Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh." Kata-kata itu menjadi terang seperti lampu neon. Ia pun berkata, "Oh, lihat apa yang aku dapatkan." Tidak ada pengkhotbah yang mengkhotbahi dia. Tak ada siapapun bersama dia kecuali firman Allah. Ia kemudian berkata, "Tuhan Yesus, aku baru saja selesai memujimu untuk bagian pertama dan aku akan memujimu untuk bagian yang kedua. Engkau telah menyembuhkan aku, Yesusku. Maafkan aku tidak akan bertemu denganmu sekarang. Aku berencana untuk tinggal lebih lama lagi di dunia ini karena Engkau sendiri telah menyembuhkanku." Bukankah itu sebuah iman yang indah? Haleluya, sahabat Tuhan, ini sangat luar biasa. Kemudian ia pun mengatakan bahwa ia tidak akan datang seperti yang telah direncanakannya. Berubah pikiran karena ia baru saja menemukan kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakannya.
Ia pun mulai memuji Tuhan untuk kesehatan yang sempurna. Sahabat Tuhan, tidak ada sesuatu yang berubah. Kemudian ia melepaskan tabung oksigennya dan berteriak pada ibunya. Ibu mengira bahwa itulah hari terakhir ia melihat putri satu-satunya. Segera ia memanjat tangga dengan tersandung-sandung. "Ada apa sayangku?" Lalu ia mengatakan, "Mama, lihat apa yang telah aku temukan." Membaca firman itu dan kemudian berkata, "Aku membacanya, sekarang berbaringlah dan pakai lagi masker oksigennya." Lalu gadis itu berkata kepada ibunya, "Tidak, Mama tidak membaca dengan benar. Mama tertulis di situ bahwa aku telah disembuhkan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menyembuhkannya." Ibu itu memandangi putrinya dan menangis. Dia merenungkan apa yang dikatakan dokter. Biasanya di mana pada hari engkau akan mati, engkau akan kehilangan akal sehatmu, berhalusinasi, dan lain sebagainya. Sahabat Tuhan, bukankah aneh di dunia ini, justru pada saat kita mempercayai adanya mujizat, maka kita dianggap aneh. Tetapi sebaliknya saat kita mempercayai akan mati karena kesakitan, maka kita akan dianggap normal. Kemudian gadis itu berkata, ia tidak akan mati, jadi tolong buatkannya sarapan untuk ia sarapan. Lalu ia pun mengatakan, "Aku ingin sekali memakan roti bakar dan kopi." Kemudian ibunya berkata, "Aku tahu engkau mulai kehilangan akal sehatmu dan engkau sudah tidak makan apa-apa sejak 10 bulan yang lalu." Tetapi gadis kecil ini berkata, "Selama 10 bulan aku tidak mendengarkan kebenaran dahsyat ini sekarang. Jadi mama tolong turunlah ke bawah dan buatkan aku sarapan. Aku sangat lapar." Sahabat Tuhan, ibu gadis itu memasukkan dia kembali ke dalam tenda oksigen dan kemudian menyelinap keluar dengan perasaan yang begitu hancur. Anaknya mulai berhalusinasi dalam pikirannya. Begitu ibu keluar, maka gadis itu akan mulai membuka resleting tenda oksigennya, turun dari ranjang, membuka lemari pakaiannya, dan mulai berganti baju. Gaun yang dipilihnya bagaikan jubah ketika dipakainya. Ya, karena berat badannya hilang hampir separuhnya, ia kemudian berjalan terhuyung-huyung, menuruni tangga dan berjalan ke dapur. Ia pun bertanya kepada ibunya, "Mama, apakah sarapanku sudah siap?" Ia duduk untuk makan pagi dan berkata, "Tuhan berkati makanan ini untuk tubuhku yang baru ini. Aku tahu bahwa aku tidak akan mati, tetapi aku akan tetap hidup." Sekilas tidak terjadi perubahan apapun pada gadis ini. Tubuhnya tetap kurus kering, badannya masih sama, lemah dengan mata telanjang. Sekilas Tuhan tidak buat apapun. Keesokan harinya ia pergi menemui dokternya. Hasil pemeriksaan sinar X menunjukkan bahwa ia memiliki sepasang paru-paru baru dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda bekas TBC sama sekali. Dia menjadi kuat karena telah mendengarkan kebenaran. Ya, sahabat Tuhan, gadis muda ini telah menjadi sembuh total. Gadis muda itu benar-benar sembuh dari paru-paru yang hanya bekerja 1/4 menjadi pulih sempurna. Dengan adanya sepasang paru-paru yang baru, orang dunia katakan ini adalah mustahil, tetapi bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, saat engkau mendengarkan akan kesaksian ini, maka mungkin keadaan kita juga tidak baik hari ini. Tapi dengar bahwa selalu ada kesempatan. Jika kita mengalami mukjizat hari ini, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan. Jika kita hari ini bisa melewati akan semua masalah persoalan yang ada dalam hidup kita, maka percaya itu adalah anugerah Tuhan.
sekelas informasi hari ini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Salam, sampai jumpa.